nama. Selamat sore, perkenalkan nama saya Iren Fania dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada hari ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Heri Maulana. Sebelumnya saya akan menjelaskan perkembangan teknologi peserta didik. Apa itu perkembangan teknologi? Perkembangan teknologi itu berarti dari masa ke masa teknologi di mana akan terus berkembang ke arah yang lebih canggih. Perkembangan ini didasarkan dari inovasi dan kreativitas manusia. Menurut Muhammad Zamroni dalam jurnal Perkembangan, Teknologi Komunikasi dan Dampaknya Terhadap Kehidupan. Arus perkembangan teknologi menyebar luas dan masuk dalam kehidupan masyarakat. Adanya globalisasi membantu penyebaran perkembangan teknologi ke berbagai negara. Akibatnya, teknologi semakin luas dan menyebar dalam kehidupan manusia. Dampak positif teknologi digital antara lain mempercepat komunikasi dan mempermudah pekerjaan. Sedangkan dampak negatifnya antara lain menumbuhkan individualisme, fitnah, dan sikap antisosial. Cara-cara menekan dampak negatif dari teknologi. Yang pertama, menggunakan teknologi sesuai kebutuhan. Cara menekan dampak negatif dari kemajuan iptek secara maksimal yang pertama adalah menggunakan teknologi sesuai kebutuhan. Dua. Kemudian yang kedua, mencari kebenaran informasi. Sayangnya, informasi dalam jumlah banyak yang tersebar melalui media sosial belum tentu terjamin kebenarannya. Ketika tidak melakukan cek tentang keberadaan informasi itu dan menyebarkannya, maka akan ada banyak orang yang terkena dampak negatifnya. Oleh karena itu, setiap kali mendapatkan informasi di media sosial, hendaknya teman-teman mencari kebenaran informasinya terlebih dahulu. Hal ini pun juga bisa dilakukan ketika mengerjakan tugas. Kita harus mencari kebenaran informasi tersebut, baru kemudian menuliskannya di buku. Keren. Yang ketiga adalah mempelajari dan mengajarkan budaya bangsa. Adanya kemajuan iptek dapat membuat budaya bangsa dan budaya lokal ini hilang dengan sendirinya karena tidak dilestarikan. Alasannya adalah supaya kita perlu mengenal budaya bangsa, karena kitalah yang nantinya akan melanjutkan tujuan bangsa. Lalu yang keempat, mendukung dan menggunakan produk lokal. Kini banyak sekali produk luar negeri yang masuk ke Indonesia. Banyak orang yang berlomba untuk membeli dan menggunakannya. Hal ini karena penggunaan barang ternama luar negeri itu dianggap bisa memberikan nilai yang tinggi pada orang tersebut. Karena jika budaya itu terus berkembang di tengah masyarakat, tentu hal ini akan menjadi hal buruk di bidang ekonomi. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus bangga dan mendukung terhadap produk-produk dalam negeri. Caranya dengan membelinya di UMKM lokal maupun orang-orang yang menjual berbagai kebutuhan yang diproduksi di dalam negeri sendiri. Lalu yang kelima, menghormati hak asasi manusia. Menghormati hak asasi manusia juga menjadi salah satu cara menekan dampak negatif dari kemajuan iptek secara maksimal. Hak asasi manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Hak asasi manusia adalah bentuk tanggung jawab negara untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi seluruh warga negara. Artinya, kita wajib menghormati hak asasi manusia kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, karena sifatnya universal. Cara kita menghormati hak asasi orang lain adalah dengan saling memiliki sikap tenggang rasa
dan menghargai pendapat orang lain. Selain itu, kita bisa berlaku sopan dan ramah terhadap sesama hingga saling menghormati dan menghargai meski banyak perbedaan. Sekian presentasi dari Iren. Mohon maaf bila ada kurang atau salah selama presentasi. Terima kasih, Pak.